menjelaskan mengenai sumber daya gas bumi, khususnya panas bumi di Indonesia. Panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang sangat potensial. Salah satunya yang sudah dimanfaatkan adalah PLTV Kamojang di Garut, Jawa Barat. Sejak tahun 1983, Kamojang menjadi pionir dalam pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik. Teknologi utama yang digunakan adalah turbin uap dan steam turbin yang mengubah energi panas bumi menjadi listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Sistem panas bumi hidrotermal bekerja. Sistem ini terbentuk melalui dua mekanisme utama, yaitu ada konduksi dan konveksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui batuan, sementara konveksi terjadi saat air bersirkulasi membawa panas dari bawah permukaan bumi ke atas. Proses ini menciptakan fluida panas yang kemudian dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Inilah energi alami yang sangat bisa diandalkan karena stabil dan berkelanjutan. Oke, baik. Di PLTP Kamojang, fluida panas dari dalam bumi disalurkan ke turbin uap. Namun sistem ini tidak luput dari tantangan teknis. Salah satu yang paling signifikan adalah korosi dan erosi yang disebabkan oleh gas seperti hidrogen sulfida dan karbon dioksida. Gas-gas ini sangat reaktif dan bisa merusak komponen turbin dalam jangka panjang. Karena itu, desain dan pemilihan material turbin menjadi aspek penting dalam sistem pembangkitan listrik ini. Tantangan lainnya dalam pengoperasian turbin uap yaitu terbentuknya endapan silika dan mineral lainnya. Endapan ini dapat menumpuk di jalur uap, menyumbat sistem dan mengurangi keefektifan kerja turbin secara signifikan. Selain menurunkan performa, akumulasi kerak ini juga dapat menyebabkan kerusakan mekanis, meningkatkan frekuensi perawatan, serta memperpendek umur komponen turbin. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan pemurnian fluida panas bumi sebelum uap masuk ke turbin. Salah satu metode yang digunakan adalah metode teknologi separator dua fase yang memisahkan fluida cair dan uap dengan lebih efektif. Dengan pemisahan yang lebih bersih, resiko terbentuknya kerak dapat ditekan sejak awal. Selain itu, digunakan juga sistem injeksi bahan kimia anti-scaling. Bahan ini berfungsi untuk mencegah silika dan mineral lainnya mengendap menjadi kerak padat. Proses ini dilakukan secara kontinu dan dikendalikan secara otomatis untuk menyesuaikan dosis dengan kondisi lapangan. Nah, selain permasalahan teknis, fluktuasi tekanan dan suhu pada sistem juga mempengaruhi kestabilan operasi turbin secara signifikan. Ketidakstabilan ini tidak hanya menyebabkan keausan dini pada bilah turbin, tetapi juga dapat mengurangi efisiensi proses konversi energi secara keseluruhan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan performa sistem, peningkatan konsumsi bahan bakar, serta perawatan biaya yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi cerdas yang mampu merespon dinamika sistem secara cepat dan akurat. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengembangkan sistem kontrol otomatis berbasis kecerdasan buatan atau biasa yang disebut dengan AI. Dengan teknologi ini, kondisi operasional turbin dapat dipantau secara real time, dianalisis dengan algoritma pembelajaran mesin, dan disesuaikan secara otomatis agar tetap berada dalam kondisi optimal. Hasilnya, operasi turbin menjadi lebih efisien, tahan lama dan stabil, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau beban kerja secara dinamis. Salah satu inovasi terbaru yang sangat signifikan dalam penggunaan turbin uap, khususnya yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi, adalah penggunaan material yang tahan terhadap korosi dan erosi. Inovasi ini menjadi sangat penting, mengingat turbin uap harus bekerja dalam kondisi yang ekstrim, seperti tekanan tinggi, suhu yang sangat panas, serta paparan zat-zat kimia yang terus-menerus dan bersifat agresif. Untuk menghadapi tantangan ini, para insinyur dan ilmuwan telah mengembangkan superalloy berbasis nikel dan titanium, material canggih yang memiliki ketahanan luar biasa terhadap korosi dan erosi. Superalloy ini tidak hanya mampu mempertahankan kekuatannya pada suhu tinggi, tetapi juga memiliki stabilitas mikrostruktur yang baik,
sehingga tidak mudah rusak atau tergradasi seiringnya waktu. Penggunaan material ini membawa dampak yang sangat positif terhadap kinerja turbin secara keseluruhan. Umur pakai komponen turbin menjadi jauh lebih panjang sehingga mengurangi frekuensi pergantian atau perbaikan yang mahal. Hal ini secara langsung menaikkan efisiensi operasional pembangkit. Selain itu, dengan turbin yang lebih andal dan lebih tahan lama, risiko gangguan operasional juga berkurang, sehingga pembangkit bisa menghasilkan energi panas bumi secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Inovasi ini menjadi salah satu langkah maju yang penting dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Dalam operasional PLTP Kamojang, teknologi sensor dan sistem load kini mungkin digunakan untuk mendukung pemeliharaan prediktif, yang artinya sistem akan memberi peringatan lebih awal jika terdeteksi kerusakan atau penurunan performa seperti fluktuasi tekanan, suhu berlebih, atau getaran abnormal. Pada turbin, potensi gangguan mulai dari kebocoran fluida, panas korosi pipa, hingga kausan bearing dapat diantisipasi sebelum menyebabkan kerusakan serius. Selain itu, integrasi cloud computing memungkinkan pemantauan jarak jauh 24/7 sehingga tim teknis bisa merespon cepat bahkan dari pusat kendali terpusat untuk area berbahaya yang sulit dijangkau. Drone dan robot inspeksi dilengkapi kamera thermal dan lidar membantu pemeriksaan tanpa risiko keselamatan manusia. Kombinasi teknologi ini tidak hanya meminimalkan downtime dan biaya perbaikan mendadak, tetapi juga meningkatkan efisiensi hingga 15%, mengoptimalkan aliran uap dan beban generator. Keandalan PLTP pun meningkat signifikan, mendukung pasokan listrik yang stabil sekaligus memenuhi prinsip keberlanjutan dalam pengolahan energi panas bumi. Dengan struktur ini, informasi menjadi lebih padat namun tetap mengalir, mencakup aspek teknis, keuntungan operasional, dan dampak strategis pemanfaatan potensi di PLTP Kamojang. Penting juga untuk kita memahami bahwa integrasi antara sistem panas bumi dengan sumber energi terbarukan yang lainnya, seperti energi surya atau energi angin. Hal ini bisa menciptakan sistem yang hybrid yang lebih efisien dan tentunya lebih fleksibel. Hal ini tentunya membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas jaringan listrik yang bersih dan berkelanjutan, terutama pada daerah yang terpencil. Perpaduan teknologi ini menjadi langkah inovatif dalam mewujudkan transisi energi nasional. Mengapa kita harus tetap mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Saya, Arina Nurhulaini dengan NIM 101224161 akan menjelaskan mengapa kita perlu mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Karena panas bumi merupakan energi terbarukan yang paling stabil dan dapat diandalkan sepanjang tahun. Berbeda dengan tenaga surya yang masih bergantung pada sinar matahari atau tenaga angin yang bergantung pada kondisi angin. Panas bumi tersedia secara konstan tanpa terpengaruh oleh perubahan cuaca yang ekstrim dan musim. Selain itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP menghasilkan emisi karbon yang paling rendah dibandingkan dengan pembangkit berbahan fosil lainnya. Hal ini menjadikan solusi strategis untuk menekan laju perubahan iklim dan mendukung target emisi zero di masa depan. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa dan mampu merancang turbin uap yang jauh lebih efisien dan tahan terhadap kondisi yang ekstrim. Sistem kontrol berbasis AI dan sensor cerdas memungkinkan pemantauan secara real time, yang berarti perawatan dapat dilakukan secara tepat waktu dan kerusakan bisa dicegah sebelum terjadi. Hal ini meningkatkan efisiensi tapi juga memperpanjang umur operasional dan pembangkit listrik itu sendiri. Lebih dari itu, panas bumi adalah potensi yang paling besar yang dimiliki oleh Indonesia karena negara kita berada di cincin api Pasifik, yang artinya kita memiliki sumber daya panas bumi yang sangat melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, mengembangkan panas bumi bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi tentang ketahanan energi nasional, keberlanjutan lingkungan, dan komitmen kita terhadap masa depan yang lebih jauh, hijau, dan lebih bersih.
Jadi demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai perencanaan sistem turbin pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Kamojang. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemanfaatan energi panas bumi sebagai salah satu solusi masa depan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Energi panas bumi merupakan sumber daya alam yang bersih, berkelanjutan dan melimpah di Indonesia. Dan dengan penerapan teknologi yang tepat serta perencanaan yang matang, potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transisi energi yang ramah lingkungan. Kami percaya bahwa inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Indonesia mampu membangun sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan mengunggah kesadaran kita semua akan pentingnya pengembangan energi terbarukan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Sekian dari informasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.